Life is fine somehow, gotta regain control. City lights are shining in the night. PSSI sudah totalitas. Segala upaya dikerahkan demi membawa timnas Indonesia ke panggung Piala Dunia. Tapi bukan cuma PSSI yang all in, tim kepelatihan timnas Indonesia juga ikutan all in. Mereka tak main-main dalam merancang strategi terbaik untuk mewujudkan mimpi besar sepak bola Indonesia. Bahkan mereka sudah berkumpul di Belanda. Dan tak berhenti di situ, para pelatih timnas Indonesia juga telah melakukan pertemuan penting dengan Pak Erick Thohir. Tujuannya jelas, merancang strategi matang menghadapi Australia dan Bahrain di bulan Maret. Tapi yang bikin menarik, setiap pelatih dalam tim ini punya ciri khas tersendiri dalam menyusun strategi dan formasi. Inilah yang kini membuat Australia mulai waspada. Timnas Indonesia bukan lagi tim yang mudah ditebak, filosofi permainan baru mulai terbentuk. Jadi seperti apa strategi baru Timnas Indonesia? Dan seberapa kekhawatiran Australia menghadapi perubahan ini? Kini menarik untuk disimak bagaimana perkembangan grup C kualifikasi Piala Dunia ini. Back away, find another way. In this game we play, gonna seize the day. Kombinasi 4 pelatih kelas Eropa, Patrick Kluivert bersama 3 asistennya, Alex Pastoor, Danny Lanzat, dan Gerard van den Berg, telah melakukan pertemuan dengan Pak Erick Thohir di Belanda. Pertemuan ini menjadi langkah strategis untuk menyusun skema permainan yang bisa membuat timnas Indonesia semakin berbahaya. Apalagi saat ini, timnas Indonesia masih memiliki peluang besar untuk lolos ke Piala Dunia. Saat ini, timnas berada di posisi ketiga klasemen grup C. Hanya terpaut 1 poin dari Australia di posisi kedua. Indonesia masih punya 4 laga tersisa melawan Australia, Bahrain, China, dan Jepang. Dan yang terdekat, Indonesia akan menghadapi Australia dan Bahrain di bulan Maret mendatang. Berbicara soal kepelatihan timnas, kita tahu bahwa Patrick Kluivert, pelatih timnas kita, lebih mengutamakan sepak bola menyerang dengan dominasi penguasaan bola sebagai kunci utama. Dia ingin tim mengendalikan pertandingan dengan penguasaan bola tinggi, mirip dengan gaya tiki-taka atau positional play. Formasi favoritnya 4-3-3 yang menekankan permainan kombinasi cepat dan eksplosif di lini depan. Filosofinya menuntut pemain kreatif, disiplin dalam menekan lawan, serta cepat dalam transisi serangan. Dengan filosofi ini, Indonesia bisa tampil dominan dan menekan lawan sejak menit pertama. Tapi ada satu elemen kejutan di dalam tim kepelatihan ini. Baru-baru ini, asisten pelatih timnas Indonesia Alex Pastoor mengungkapkan gaya kepelatihannya di podcast The Aftrap. Dalam podcastnya, Alex Pastoor menceritakan jika ia lebih pragmatis dan fokus pada hasil, tanpa terpaku pada satu filosofi permainan tertentu. Dia tidak segan memakai taktik bertahan jika itu diperlukan. Bahkan mengatakan bahwa dia bisa juga menggunakan formasi 9-0-1 jika itu yang diperlukan untuk menang. Hoe voetbal jij nou het liefst? Hoe laat je je aanstel het liefst voetballen? Ja, nou, ik omschrijf mezelf altijd wel als een strateeg. Dus wel graag zondag willen winnen. Maar de beslissingen die je neemt, dat die ook een klein beetje structurele basis krijgen. Waar de spelers goed op gaan, of zelfs de hele club. Het voetbal waar ik graag naar kijk, dat is een doelstelling die ik altijd probeer te implementeren. Je kunt hem zeggen, maar je moet hem vooral trainen en doen. En dat is dat als we wedstrijden spelen, dan uiteraard om te winnen, zoveel mogelijk ballen in hun 16 meter en zo min mogelijk in die van ons. Nou, en dan ga je dat helemaal een beetje een soort van terug rekenen of afpellen. En dan, ja, hoe komen we tot dat voetbal? Nou, en dan is het kijken van welke spelers heb ik in huis. Tegen wie spelen we? Wie kunnen we het beste opstellen? Wat kan de beste tactiek zijn? Een beetje de Cruijff-filosofie? Nou, Mensen vermaken? Nou, ik zit veel meer op winnen, hoor. Ja, oké. Ik zit alleen maar op winnen. En, dat kan gemengd zijn met winnen, toch? Ja. Maar winnen, is dat ook een 5-4-1 opstelling? Ja, als het 9-0-0-1 moet zijn, dan is dat ook... ja. Ja, want dat is meestal niet om aan te zien. Dat is een aanname waar ik van gruwel, ja. Ja, dus als je 5-3-2 speelt, dat werd altijd gezien als zeer verdedigend. Maar dat is... Ya, Alex Pastoor dikenal sebagai pelatih yang jago strategi. Sering menggunakan pressing cerdas untuk menutup ruang lawan. Ia membantu tim menjadi lebih solid dalam bertahan, terutama dalam menghadapi lawan-lawan kuat seperti Jepang atau Australia. Ia memiliki fleksibilitas dan mampu menyesuaikan strategi sesuai lawan. Tapi yang bikin geger, sebelumnya banyak pandit luar negeri bahkan meragukan bahwa Pastoor hanya seorang asisten. Hal ini juga banyak yang berasumsi
jika pelatih timnas sebenarnya adalah Pastor yang menjelma menjadi asisten. Tetapi dalam struktural jabatan, pelatih utamanya tetap Kluivert. Jadi apakah sebenarnya Pastor lah yang menjadi otak utama strategi timnas? Ben jij assistent van Kluivert of is Kluivert assistent van jou? Ik assistent van hem. Ja? Daar klinkt twijfel in door. Serieuze trainer dan. Hoezo serieus? Nou ja, Patrick is het gezicht naar buiten ja. en Alex doet. Oké, volgend item. Nou nee, hoe luister jij hier nou eens? Nee, ja, voor mij is dat heel simpel. Ik snap die keuze van Patrick, snap ik wel. Want Maar wat ik ik ook al zeg, wel. Patrick is gewoon, ja, die is het gezicht naar buiten toe. De manager, die moet een beetje met die spelers binnenhalen. En hij gaat de veldtrainingen samen met Danny doen. Dat hebben we niet besproken. Ik weet ook niet of het waar is, maar althans, dat verwacht ik. En ja, dat is prima keuze. Prima combinatie zo. Goed dat ik het ook weet. Nou ja, dan weet je het nu. Fijn dat je die hoort. Nee, maar, Ja, dat is toch logisch? Dengan adanya dua orang yang sangat berpengaruh, hal ini tentunya membuat para lawan timnas Indonesia di grup C menjadi bingung untuk menganalisis permainan timnas Indonesia di bawah pelatih baru. Salah satu yang mengungkapkannya adalah Tony Popovic, pelatih Australia. Sebab dengan komposisi tim kepelatihan baru, ia harus berpikir keras untuk menebak cara bermain baru skuad Garuda. Kita sudah melihat riwayat kepelatihannya, belum memiliki riwayat yang panjang, tetapi kita telah melihat struktur yang dimainkannya. Asisten pelatih Alex Pastor selalu memainkan 3 bek di klub yang dilatihnya. Apapun itu, kami akan menganalisisnya, kami harus menghormati lawan. Kami harus siap menghadapi cara bermain apapun. Bagaimana mereka ingin build up dan bagaimana mereka ingin bertahan, kata Tony Popovic dikutip dari ESPN. Ini artinya lawan-lawan di grup C mulai kebingungan menghadapi timnas Indonesia. As mistakes are fading, as we create, change is never waiting. Don't you hesitate. Time to back away, find another way. In this game we play, gonna seize the day. Ya, tim kepelatihan timnas Indonesia saat ini memang belum melakukan uji coba apapun, sehingga para lawan juga belum bisa menganalisis banyak bagaimana para tim kepelatihan ini akan membawa Indonesia ke dalam gaya permainan apa. Apakah akan menggunakan gaya filosofi Patrick Kluivert atau gaya Alex Pastor, atau bahkan dengan menggabungkan dengan kedua gaya kepelatihan? Jika filosofi antara Kluivert dan Pastor digabungkan, timnas Indonesia bisa menjadi tim yang sangat berbahaya dengan fleksibilitas taktis. Indonesia bisa mendominasi penguasaan bola dan serangan agresif dari Kluivert, dikombinasikan dengan strategi fleksibel dan solid dari Pastor. Timnas Indonesia bisa tampil menyerang melawan lawan yang lebih lemah, tetapi tetap pragmatis dan disiplin saat menghadapi tim kuat. Dan tentunya lawan akan kesulitan menebak strategi Indonesia karena bisa berubah dari dominasi penguasaan bola menjadi counter attack dalam sekejap. Dalam penerapannya, di sini timnas Indonesia menerapkan taktik dengan pendekatan pragmatis ala Pastor, menutup ruang dan mengincar serangan balik cepat untuk melawan Jepang dan Australia. Sedangkan melawan China dan Bahrain, timnas Indonesia bisa menggunakan gaya menyerang ala Kluivert, mendominasi bola dan menekan sejak awal. In this game we play, gonna seize the day. Gabungan strategi menyerang dari Kluivert dan fleksibilitas pragmatis dari Pastor membuat timnas Indonesia bisa menjadi tim yang berbahaya, sulit ditebak, dan lebih siap menghadapi lawan-lawan berat di grup C. Dengan filosofi ini, Indonesia bisa tampil dengan DNA permainan Eropa yang lebih modern dan siap mengejutkan lawan-lawan timnas di grup C. Bagaimana menurut kalian? Apakah kombinasi Kluivert dan Pastor akan membawa Indonesia ke level baru? Kini menarik untuk ditunggu. Bagaimana permainan timnas Indonesia dengan gaya permainan barunya? Don't you hesitate. Time to back away, find another way. In this game we play, gonna seize the day.
Halo, izin iklan sebentar ya guys. Jadikan ruangmu bernuansa timnas. Temukan beragam poster dinding, sepak bola dan timnas dengan desain menawan, kualitas premium dan harga yang tidak akan menguras kantong. Segera klik link Shopee di deskripsi video ini dan dukung timnas dengan sepenuh hati. Mulai dari dinding rumahmu.